Oke, Bapak Ibu dosen, kita lanjutkan materi kita, yaitu pembuatan tugas untuk mahasiswa. Kita login dulu. Kita klik site home, kemudian kita pilih mata kuliah yang ada, web programming 1. Setelah itu akan tampil tampilan dari pengelolaan kelas dari web programming 1. Selanjutnya, seperti tutorial sebelumnya, sebelum kita menambahkan tugas, langkah yang pertama kita klik menu di pojok kanan, kemudian kita pilih turn editing on. Oke, kemudian kita bisa menyembunyikan sidebar yang di sebelah kiri ini. Klik tombol X biar tidak mengganggu. Selanjutnya kita klik add an activity or resource. Selanjutnya kita pilih assessment, kemudian add. Nah, ini kita masukkan judul tugas yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Misalnya jelaskan langkah-langkah instalasi dan konfigurasi web server. Kemudian di bawah ini ada allow submission from. Ini artinya kita menentukan mulai kapan mahasiswa bisa mengirim tugas. Jadi ini di-enablekan. Di sini otomatis tanggal 17 sesuai dengan tanggal pada saat kita membuat. Kemudian tanggal akhir due date ini otomatis 24, perkiraan 1 minggu. Jadi kita bisa mengkonfigurasi kalau memang tugas ini kita berikan maksimal 2 hari, berarti di sini kita ganti tanggal 18, atau kalau kita ingin lebih panjang durasi waktu untuk mengirim tugas, ini bisa kita ganti dengan tanggal yang lebih lama. Seandainya kita tidak membatasi pengiriman tugas ini, maka di due date checklist enable-nya ini kita hilangkan. Jadi ini kalau ini kita hilangkan, maka kita tidak membatasi tanggal akhir pengumpulan tugas. Oke, kita coba kasih waktu 17 sampai 18, misalnya saya buat 2 hari. Kemudian tanggal 18 terakhir jam 23.00. Kemudian cut off date ini untuk mencegah mahasiswa mengirimkan tugas. Meskipun di sini sudah ada due date, tanggal terakhir, namun kita perlu menambahkan cut off date. Ini nanti untuk mencegah mahasiswa itu bisa upload ketika sudah melewati batas tanggal yang sudah ditentukan. Nah, ini cut off date ini syaratnya adalah tanggalnya harus sedikit lebih lama dari due date. Di ini misalnya saya buat 23, di sini menit 00, maka di sini untuk cut off date saya buat menitnya lebih lama daripada due date. Misalnya 38 atau 59, pas tengah malam. Yang ini 58. Ini bisa ini seperti ini. Kemudian remind me to greet, ini pengingat saja. Pengingatnya ini sampai tanggal 31 Maret. Ini ya kita sesuaikan tanggal 18, atau kita tidak usah menggunakan fasilitas ini, kita hilangkan enable-nya. Selanjutnya ke bawah, submission tipe. Di sini ada 2 pilihan tipe yang bisa jawaban dari mahasiswa tugas itu bisa dikirimkan. Yang pertama adalah online text. Online text ini berarti nanti mahasiswa itu mengetik langsung dari e-learning. Kemudian yang satunya file submission.
Ini berarti untuk mengumpulkan tugas ini mahasiswa harus upload file. Nah, umumnya kita menggunakan file submission. Kemudian ke bawah ini maximum number of upload files. Ini menunjukkan dalam mengumpulkan tugas mahasiswa itu bisa mengupload maksimal berapa file. Jadi misalnya tugasnya itu lebih dari satu file, ini bisa diatur dari sini, maximum number of upload file. Kalau kita membatasi hanya satu, maka mahasiswa hanya bisa mengupload satu file. Rata-rata selama pengalaman saya menggunakan e-learning ini, kita meskipun kita memberikan nilai 20, tapi umumnya mahasiswa itu ketika mengirim tugas hanya satu file. Kemudian maksimum submission ini otomatis 8 MB. Ini nilai terbesar dari e-learning ini, bisa menampung upload satu file. Jadi ketika mahasiswa mengirimkan file itu maksimal besar ukurannya adalah 8 MB. Kita bisa mengganti lebih kecil, bisa misalnya 1 MB atau lebih besar lagi. Kita gunakan defaultnya saja 8 MB. Kemudian ke bawah sudah selesai. Jadi saya urut dari atas lagi. Yang penting yang dimasukkan nama tugasnya, deskripsi bila perlu. Mungkin di sini deskripsi ini kita isi dengan penjelasan-penjelasan khusus tentang tugas, bagaimana langkah-langkah membuat tugas ini. Kemudian ke bawah kita atur tanggal mulai mahasiswa bisa mengirim, tanggal terakhir, kemudian cut off date. Kemudian selanjutnya di sini file submission, ini sudah defaultnya di file submission, tidak usah kita atur. Kemudian maximum of number ini juga sudah default 20 dan seterusnya. Maka sebenarnya kalau kita membuat tugas cukup memberikan nama tugas sama pengaturan ini saja, allow submission from, due date sama cut off date. Oke, selesai. Selanjutnya kita klik save and return to course. Oke, nah ini tugas sudah masuk. Kita akan mencoba melihat dari sisi mahasiswa. Yang sudah saya coba. Oke, di sini web programming 1. Nah, ini adalah tampilan mahasiswa, di mana ini materi yang sudah kita upload bisa dibaca oleh mahasiswa. Kemudian ini tugasnya. Kalau mahasiswa ingin menjawab bisa diklik. Kemudian di sini sudah ada keterangan time remaining. Jadi di sini mahasiswa sudah tahu bahwasanya tugas ini sisa waktunya adalah 1 hari 15 jam. Kemudian mahasiswa bisa klik add submission untuk menjawab. Ini masih loading. Nah, mahasiswa akan memasukkan filenya. Misalnya saya coba memasukkan satu file contoh. Nah, oke, misalnya mahasiswa mengirimkan tugas, ini filenya, kemudian di drag, save
save change ini adalah dari posisi mahasiswa. Nanti kita lihat bagaimana di posisi dosen. Oke, selesai. Kemudian kita cek tugas ini adalah tampilan di posisi dosen. Klik untuk ngecek tugasnya, klik nama tugasnya. Kemudian di sini akan tampil. Jadi untuk tugas ini partisipan ada 2, maksudnya mahasiswanya ada 2. Kemudian submitted yang sudah kirim tugas 1, butuh penilaian 1. Nah, klik tombol view all submission. Nah, maka di sini kita akan tahu ini mahasiswa yang ada Muhammad Prayoga Hadi sama Fajar Nur Trengginas. Di sini Muhammad Prayoga statusnya submitted for grading, ini artinya ada warna hijau, berarti sudah kirim jawaban atau kirim tugas. Sedangkan Fajar Nur Trengginas ini no submission, berarti dia belum kirim tugas. Ini bisa kita ambil tugasnya dari Muhammad Prayoga Hadi. Oke, demikian cara membuat tugas ke mahasiswa.